Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, serial proses berpikir untuk melembut cerdaskan masing-masing hati nurani. Tentu, setiap orang punya alasan untuk memilih kitab suci. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan kejadian. Dibentang luaskan proses kejadian alam raya. Berikut isinya secara global. Kemudian kita pun akan bisa menyaksikan saat membuka Al-Quran tentang proses yang sama. Di dalam Alkitab maupun Al-Quran, kita bisa menjumpai pasang surut peradaban umat manusia. Pasang ketika umat manusia berperadaban, surut ketika manusia berkebiadaban. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat abad ke-13 Masehi atau awal abad ke-13 Masehi, peradaban politik atau budaya politik anak bangsa bergeser sangat tajam. Namun, pergeseran yang tajam atas strategi politik tidak mengubah pada pengkultusan seseorang. Jika awalnya kultus pada raja-raja, maka abad ke-13 juga ditampilkan oleh kelompok asasin yang dibentuk oleh 4 manusia sebagai upaya untuk dalam tanda petik membela keturunan Nabi Ismail. 4 orang inilah yang berhasil hingga kini mewarnai dunia, pola pikir, strategi, dan cara liciknya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya menulis Badut Bandit Dunia untuk menggambarkan betapa manusia serakah pada harta, benda, dan bersahwat pada kuasa. Karena politik yang indah, politik yang sejuk, politik yang damai, politik yang bijak, ketika syahwat harta benda menganga, ambisi tahta merajalela, maka rusaklah tatanan peradaban manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya menulis syair sabdana Badut Bandit Dunia. Dari 4 pasang tangan asasin mulai berkuasa, merasa keturunan Nabi Ismail ingin menduduki tahta. Tahta tak didapat, yang penting menguasai raja.
Penguasa diatur di bawah tanah, tamak, harta. Organisasi bawah tanah terus ditumbuh kembangkan nyata. Harta dikumpulkan dari segala arah demi kuasa. Raja badut bandit kian bertahta tak berdaya. Lukisan ini menggambarkan awal dari organisasi bawah tanah yang di zaman kesejahteraan ini melanda seluruh dunia tanpa kecuali. Bahkan kota yang dianggap suci manapun terjamah oleh badut bandit dunia. Badut bandit dunia seringkali tidak menampakkan dirinya, namun lebih puas memasang orang untuk berkuasa. Ketika orang itu berkuasa, badut bandit dunia ini mewarnai seluruh kebijaksanaannya. Jika kita tidak secara vulgar, nyaris mewarnai seluruh kebijaksanaan. Karena itu pesan sesepuh Nusantara, ojo kagetan, jangan mudah terkejut. Mengapa pesan ini menjadi penting, bahkan dibutuhkan? Karena orang yang mudah terkejut biasanya karena lalai pada sejarah, melupakan sejarah. Alkitab dan Al-Quran masing-masing menampilkan sejarah anak manusia. Demikian juga Tipitaka, Bhagavad Gita, dan yang lainnya. Semua menampilkan sejarah anak manusia. Dengan sejarah kita membaca dan berkaca pada masa lalu. Namun jangan sampai silau merindukan kelewat batas. Membaca dan berkaca pada sejarah tujuannya agar kita tidak terperosok pada lubang yang sama. Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam berpesan, jangan sampai kalian kehilangan tongkat 2 kali. Dan salah satu yang terkenal, jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Tutur Soekarno tentu di atas kelemahan dan kelebihan sebagai sosok manusia. Jadi mudah-mudahan bangsa ini, bangsa-bangsa di dunia tidak sibuk saling menyalahkan dan tidak sibuk mencari siapa musuhnya. Karena musuh itu sudah jelas. Manusia yang tidak menyenangi peradaban dimulai sejak asasin, jika era yang disebut modern. Dari asasin inilah kemudian sampai ada Freemasonry dan yang lainnya. Freemasonry dengan segala alasan-alasan kemanusiaannya, Lions Club
dengan alasan-alasan kemanusiaannya. Masing-masing berusaha mengikis peradaban yang bertumpu berdasar pada tatanan agama. Sampai-sampai orang yang sejak kecil bergelut dengan agama pun rela mengatakan yang dipentingkan bukan agama, tapi peradaban. Inilah kekeliruan yang disengaja. Keliru yang disengaja itulah kesalahan manusia. Mudah-mudahan yang keliru cepat sadar dan yang salah cepat bertobat. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir sementara pembicaraan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.